Sulastri Wahyuningsih, perempuan 32 tahun, adalah sosok yang dikenal keras kepala namun pekerja keras. Ia tinggal bersama suaminya, Darmawan, dan 2 anak mereka di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Mereka bukan keluarga kaya, tapi mereka cukup. Dan mungkin, itulah yang jadi masalahnya. Tetangga mereka, seorang perempuan paruh baya yang dipanggil Bu Romlah, sudah lama menaruh dendam terhadap Sulastri. Alasannya sepele sekaligus menyakitkan, tanah warisan. Sepetak ladang yang dulunya milik almarhum kakek Sulastri diperebutkan oleh 2 keluarga selama bertahun-tahun, dan ketika pengadilan akhirnya memenangkan pihak Sulastri, Bu Romlah pulang ke rumahnya dengan tangan kosong dan hati yang membara. Itu terjadi 2 bulan sebelum Ramadan. Sulastri mulai merasakan sesuatu yang aneh pada malam ke-7 Ramadan. Ia baru saja selesai salat tarawih dan duduk membaca Al-Quran ketika tiba-tiba perutnya seperti dibakar dari dalam. Bukan sakit biasa. Bukan seperti masuk angin atau mak yang selama ini ia kenal. Ini seperti ada yang meremas ususnya dari dalam, memutar, menariknya ke segala arah. Sulastri sampai membungkuk di atas sajadahnya, menahan erangan, tidak mau membangunkan anak-anaknya yang sudah tidur. Darmawan yang mendengar istrinya merintih langsung mengecek. Ia menemukan Sulastri berkeringat dingin, wajahnya pucat seperti kapur, dan kedua tangannya mencengkeram perutnya sendiri dengan sekuat tenaga. "Sakit apa, Bu?" bisik Darmawan panik. Sulastri tidak bisa menjawab. Yang keluar hanya rintihan panjang yang membuat bulu kuduk Darmawan berdiri. Mereka membawa Sulastri ke puskesmas malam itu juga. Dokter jaga memeriksa dengan teliti. Tekanan darah normal, suhu tubuh normal, tidak ada tanda-tanda infeksi atau radang usus. Secara medis, kata dokter itu, tidak ada yang salah. Sulastri dipulangkan dengan obat anti nyeri dan anjuran untuk beristirahat. Tapi rasa sakitnya tidak hilang. Hari ke-8. Sulastri tetap berpuasa meski tubuhnya terasa seperti dihancurkan dari dalam. Ia adalah perempuan yang teguh. Ia tidak mau ada alasan untuk meninggalkan ibadahnya. Tapi saat berbuka, hal yang tidak masuk akal terjadi pertama kalinya. Ketika Sulastri menyuapkan nasi ke mulutnya, ia merasakan sesuatu yang keras bergerak di antara giginya. Ia memuntahkannya ke telapak tangan dan membeku. Itu adalah sepotong kecil besi. Berkarat. Bentuknya seperti paku yang dipotong pendek. Darmawan yang duduk di sebelahnya langsung berdiri. Anak-anak yang melihat reaksi ayah mereka mulai menangis tanpa tahu alasannya. Suasana meja makan yang seharusnya hangat setelah seharian berpuasa berubah menjadi sesuatu yang dingin dan mencekam. Mereka memeriksa seluruh masakan. Tidak ada paku. Tidak ada besi. Makanan itu dimasak sendiri oleh Sulastri, dibuat dengan beras yang sama, minyak yang sama, sayuran yang dibeli dari pasar tadi pagi. Lalu dari mana paku itu datang? Darmawan adalah orang yang rasional. Ia bekerja sebagai pegawai kecamatan, lulusan D3 administrasi, dan selama ini tidak pernah percaya pada hal-hal yang berbau mistis. Tapi malam itu, duduk di ruang tamu sambil memandangi besi berkarat yang tergeletak di atas tisu, sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Ia menelepon kakaknya, Mas Agung, yang tinggal di kota sebelah. Mas Agung adalah orang yang lebih terbuka soal dunia gaib, bukan karena ia percaya begitu saja, tapi karena ia pernah mengalami sendiri hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ketika Mas Agung tiba keesokan paginya dan melihat kondisi Sulastri yang semakin memburuk, wajahnya berubah serius. "Ini bukan sakit biasa, Wan," kata Mas Agung pelan. "Terus ini apa, Mas?" Mas Agung tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, adakah orang yang punya masalah dengan keluarga mereka belakangan ini? Adakah konflik yang belum selesai? Adakah musuh yang tersembunyi? Dan nama Bu Romlah langsung melintas di benak Darmawan. Kondisi Sulastri memburuk dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Kadang ia baik-baik saja, bisa bicara, bisa tertawa, bisa memasak. Tapi tiba-tiba, tanpa peringatan, ia akan jatuh ke lantai dengan tubuh kejang. Atau ia akan menjerit kesakitan di tengah malam sambil menunjuk ke sudut ruangan, mengatakan ada sesuatu di sana,
berdiri, menatapnya. Yang paling membuat keluarga mereka kedinginan adalah apa yang terjadi pada malam ke-14 Ramadan. Sulastri sudah tidur. Rumah sudah sunyi. Darmawan yang duduk di ruang tamu mendengar suara aneh dari kamar, semacam suara kunyahan, seperti seseorang sedang makan sesuatu yang keras di tengah malam. Ia membuka pintu kamar perlahan. Sulastri duduk tegak di atas ranjang, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Dan dari sudut bibirnya, mengalir darah tipis bercampur sesuatu yang berwarna hitam. Darmawan menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Ia membangunkan istrinya, menepuk pipinya, memanggil namanya. Sulastri sadar beberapa detik kemudian dan menatap suaminya dengan bingung, seolah ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, seolah ia tidak merasakan apa-apa. Tapi darahnya nyata. Dan ketika mereka memeriksa mulut Sulastri, mereka menemukan sesuatu yang membuat Darmawan hampir pingsan. Di dalam mulut Sulastri, menyelip di antara geraham bawahnya, ada sepotong kain merah kecil yang terikat benang hitam. Di dalamnya, ketika mereka memberanikan diri untuk membukanya, ada rambut. Dan sebuah jarum yang sangat kecil. Mereka akhirnya mendatangi seorang kiai sepuh yang tinggal di ujung desa, Kiai Nawawi namanya. Lelaki tua berusia hampir 80 tahun itu sudah lama dikenal sebagai orang yang bisa membaca sesuatu yang tidak kasat mata. Bukan dukun, ia seorang ulama, hafidz Quran, orang yang hidupnya dihabiskan untuk beribadah. Kiai Nawawi memeriksa Sulastri dengan tenang. Ia meminta perempuan itu berbaring, lalu membacakan ayat-ayat tertentu sambil tangannya bergerak perlahan di atas tubuh Sulastri tanpa menyentuh. Di titik tertentu, tepat di bagian perut bawah, tangan tua itu berhenti. Di sini, kata beliau pelan, ada benda yang ditanam. Darmawan dan Mas Agung saling pandang. Kiai Nawawi menjelaskan dengan suara yang tetap tenang, seperti seseorang yang sedang menyampaikan sesuatu yang sudah ia lihat berkali-kali sepanjang hidupnya. Seseorang, katanya, telah mengirimkan sesuatu kepada Sulastri. Sesuatu yang bukan hanya dari dunia fisik. Dan yang membuat kasus ini lebih berat, kata beliau, adalah timingnya yang disengaja. Dikirim di awal Ramadan, kata Kiai Nawawi. Bukan tanpa maksud. Pengirimnya tahu bahwa di bulan ini, banyak orang lengah. Mereka merasa terlindungi oleh bulan suci, lalu menurunkan kewaspadaan. Mereka lupa bahwa manusia yang memilih jalan hitam tidak mengenal bulan suci. Kiai Nawawi menjelaskan lebih lanjut, ilmu hitam yang digunakan oleh manusia tidak bergantung pada setan yang dibelenggu atau tidak. Jin pembantu yang digunakan oleh para pelaku santet adalah jin yang sudah diikat kontrak bertahun-tahun. Mereka tidak dibelenggu oleh momentum Ramadan. Mereka dibelenggu hanya oleh kematian tuannya. Dan Buromlah, rupanya, masih sangat hidup. Proses penyembuhan Sulastri berlangsung lebih dari 2 minggu. Kiai Nawawi datang setiap malam, membacakan ruqyah, memandikan Sulastri dengan air yang sudah dibacakan doa. Pada malam kedua proses ini, Sulastri menjerit sekuat tenaga dan tubuhnya melengkung ke belakang dengan cara yang membuat semua orang yang menyaksikannya tidak bisa tidur selama berhari-hari setelahnya. Pada malam ke-6, Sulastri memuntahkan sesuatu ke dalam baskom yang sudah disiapkan. Isinya membuat dokter yang kemudian diperlihatkan fotonya menggeleng tidak percaya. Jarum-jarum kecil, serpihan besi, dan satu helai benang merah panjang yang tidak mungkin ada di dalam tubuh manusia secara alami. Sulastri perlahan membaik. Ia menyelesaikan Ramadannya. Ia sempat takbiran bersama anak-anaknya meski tubuhnya masih lemah. Tapi ada yang tidak pernah kembali seperti semula. Buromlah, 2 minggu setelah Lebaran, jatuh sakit secara tiba-tiba. Jenis sakitnya tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun yang ia datangi. Ia mengeluh ada yang berjalan di bawah kulitnya. Ia mengatakan mendengar bisikan yang mengejeknya setiap malam. Dan dalam waktu kurang dari 3 bulan, perempuan itu meninggal dunia. Apakah ilmu hitam itu berbalik kepadanya? Apakah ada kekuatan lain yang bekerja? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Yang pasti, seperti yang dikatakan Kiai Nawawi pada malam terakhir beliau menangani Sulastri, dunia ini punya keseimbangannya sendiri.
Dan mereka yang memilih merobek keseimbangan itu dengan tangan mereka sendiri, pada akhirnya akan menanggung akibatnya. Cepat atau lambat. Di dunia ini atau di dunia berikutnya. Sulastri hari ini masih hidup. Ia sudah punya 3 anak sekarang. Setiap Ramadan, ia tidak pernah lupa untuk membaca doa perlindungan sebelum tidur. Dan setiap kali ia menyuapkan makanan ke mulutnya saat berbuka, ada sedetik, hanya sedetik, di mana tangannya berhenti, matanya turun ke telapak tangan, dan ia memastikan tidak ada yang tersembunyi di sana. Bekas trauma yang tidak pernah benar-benar sembuh. Karena ada hal-hal di dunia ini yang tidak peduli seberapa suci bulannya, seberapa tulus ibadahmu, seberapa bersih hatimu. Kebencian manusia bisa menembus semua itu, jika ia dipelihara cukup lama, dengan cara yang cukup gelap. Jaga dirimu. Jaga keluargamu. Dan jangan pernah meremehkan apa yang tersembunyi di balik senyuman orang yang pernah kamu sakiti, bahkan jika kamu menyakiti mereka tanpa sengaja. Karena dendam tidak punya kalender. Dan bulan suci pun tidak selalu menjadi perisai yang sempurna.